matematika numerik sama aja. Di sini kayak saya tebalin ini kebetulan buku yang bisa di-download ya, menggunakan program gitu. Kebetulan ya di sini udah jelas ya programnya kan matematika numerik dengan implementasi MATLAB. Jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi program namanya MATLAB. Tapi untuk mata kuliah ini kebetulan kita tidak terlalu banyak memakai tools-nya. Jadi paling ya yang tools-tools sederhana saja. Saya rasa versi light-nya, versi kecilnya juga sudah cukup. Bukan lebih banyak ke bagaimana menjalankan program sih, tapi bagaimana kita menyusun semacam sintak gitulah ya, macam program buat menyelesaikan suatu masalahan, tapi kita menyusunnya dan menyelesaikannya menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam matematika numerik atau metode numerik. Hanya pengantarnya saja. Jadi untuk pengantar mata kuliah ini, ya ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang hampiran. Hampiran di sini itu artinya adalah nilai hasil perhitungan numerik. Hampiran biasa juga dikenal dengan istilah taksiran, prediksi, dugaan gitu kan ya. Nah, itu adalah hasil perhitungan numerik yang dekat dengan penyelesaian analitis yang eksak. Itu kita sebut sebagai hampiran. Yang dimaksud dengan perhitungan numerik itu adalah perhitungan yang akan kita lakukan nanti. Sementara perhitungan analitis itu adalah perhitungan matematika menggunakan kaidah yang benar-benar senilai gitu. Jadi tidak ada perbedaan sedikit pun dengan hasil perhitungannya. Contoh perhitungan numerik yang biasa dilakukan di tingkat sekolah itu adalah pada saat Anda menghitung 1 dibagi 3. Kan seringnya Anda ketemu 1/3. 1/3 biasanya kita hitung hasilnya adalah 0,3. Ada juga yang mengatakan itu adalah 0,33. Padahal kan nilai sebenarnya bukan segitu ya. Nilai sebenarnya 1/3 itu kan 0,3333, tiganya nggak terhingga kan. Dalam perhitungan numerik, menuliskan 0,333 atau menyajikan itu kan merepotkan. Maka kita bulatin aja kan ya jadi 0,33. Nah itu contoh perhitungan numerik yang sederhana. Sepertiga itu adalah kita sebut sebagai nilai eksak. Jadi beneran jadi satu kue dipotong jadi 3 itu beneran sepertiga. Tapi sepertiga yang dimaksud di situ tidaklah sama dengan 0,33. 0,33 itu hanya mendekati sepertiga aja. Nah, maka yang 0,33 itu disebut sebagai perhitungan numerik, sementara 1/3 itu adalah penyelesaian analitisnya. Dan ya hasil perhitungan numerik tadi kita kenal sebagai hampiran. Jadi 0,33 itu adalah hampiran dari sepertiga. Itu contoh sederhananya. Contoh yang akan banyak yang sudah pernah Anda temui juga, tapi di tingkat perkuliahan saya yakin Anda sudah tahu ketika Anda mempunyai sebuah kurva, misalkan kurvanya begini. Ketika Anda menghitung luasan di kurva ini, Anda bisa menghitungnya menggunakan integral. Perhitungan menggunakan integral itu namanya perhitungan analitis. Hasil dari integral dari rentang misalkan ini 1 sampai 8, hasil perhitungan itu beneran luas ini yang sebenar-benarnya. Tidak ada perbedaan sedikit pun gitu. Ya, itu namanya perhitungan analitis. Jadi dalam matematika ya untuk menghitung luas ini kita menggunakan integral dan itu memang nilai sebenarnya untuk luasan ini. Tapi tentu saja tidak semua integral itu gampang dikerjakan. Bagaimana kalau kita menghitung luas ini hanya dengan membuat persegi panjang kecil. Ya, jadi kita buat persegi panjang kecil yang mana nanti luas dari persegi panjang inilah yang kita totalin. Setelah kita menotalkan luas dari persegi panjang ini, maka kita bisa katakan total luas persegi panjang ini akan mendekati dengan luas yang diarsir. Nilai luas persegi panjang ini kita sebut sebagai hampiran terhadap luas daerah di bawah kurva. Jadi luas daerah di bawah kurva ini misalkan luasnya 23, nah mungkin saja ini nanti dengan menggunakan persegi panjang nanti hasilnya tentu tidak 23 pas. Bisa aja nanti hasilnya jadi 24,3. Jadi luas yang harusnya 23, tapi karena kita menggunakan persegi panjang, hasilnya 24,3. Apakah 24,3 ini luas daerah yang diarsir? Tentu bukan. Tapi kan setidaknya ini mendekati. Ini mendekati, hampir benar gitu. Tapi dalam metode numerik kita tidak mengatakan bahwa itu tuh sebagai perhitungan yang salah. Jadi ini bukan salah hitung. Jadi ini tidak salah hitung, hanya saja ini namanya hampiran. Jadi ini bukanlah luas yang sebenarnya, tapi hampirannya. Tentu saja saya yakin semua yang ada di sini sepakat dong, menghitung luas persegi panjang lebih mudah kan ya daripada menghitung menggunakan integral. Gitu kan ya, persegi panjang kan hanya panjang kali lebar. Setidaknya ini mendekati. Jadi kita bisa kalau untuk kasus-kasus tertentu luasnya sekitaran segini, artinya kita perlu apa-apa gitu kan, jadi setidaknya kita bisa punya dugaan-dugaan. Setidaknya kita bisa melangkah maju daripada kita hanya diam gitu, padahal kita nggak bisa ngitung luas. Tapi tentu saja perhitungan menggunakan metode numerik ya hanya boleh Anda lakukan di mata kuliah ini atau mata kuliah lain yang memang memperbolehkannya. Tapi kalau misalkan Anda lagi kuliah kalkulus, terus Anda disuruh menghitung luas di bawah kurva, Anda pakai metode numerik ya Anda langsung disalahin lah. Tapi ini namanya hampiran. Terus yang dihasil ini namanya penyelesaian analitis, nilai sebenarnya. Yang 24,3 ini adalah hampirannya.
Kemudian tentu saja penyelesaian analitis dengan hampiran memiliki perbedaan. Semakin besar perbedaannya artinya hampiran kita semakin jelek. Semakin kecil perbedaannya artinya hampirannya semakin bagus. Nah, besar kecil perbedaannya itulah yang dikenal dengan istilah galat atau biasa juga disebut dengan error. Itu adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan oleh metode numerik. Besaran galat itu dihitung dengan cara seperti ini. A di sini adalah nilai sebenarnya atau pi ini adalah nilai hasil perhitungan numerik. Selisihnya itu dikenal dengan istilah galat. Biasanya kita tidak perlu tahu tanda galatnya negatif positif. Jadi kita biasanya cari mutlaknya saja. Ya karena kita tidak sedang mengatakan bahwa galat yang negatif lebih bagus dari galat yang positif atau sebaliknya, itu tidak ada hubungannya. Galat negatif di sini kan terjadi kalau misalkan ternyata hasil perhitungan dengan numeriknya lebih besar. Galat yang positif terjadi kalau perhitungan numeriknya lebih kecil. Tapi tetap saja itu kan berbeda ya. Jadi sebenarnya bukan masalah dia lebih besar lebih kecil, tapi masalahnya seberapa besar bedanya dengan nilai asli. Makanya yang lebih ditekankan itu galat mutlaknya. Kemudian ada yang namanya galat relatif. Jadi galat relatif di sini ini salah. Ini harusnya galat mutlak ya. Jadi galat relatif di sini adalah galat mutlaknya dibagi dengan nilai sebenarnya. Kalau mau dipersentasekan ya tinggal dikali 100%. Nah, kenapa kita perlu cari galat relatif gitu kan? Padahal cukup kurangi aja, ngapain dibagi-bagi lagi? Nah, ini ada kaitannya dengan sudut pandangnya. Sudut pandangnya begini, andaikan ada perhitungan yang kalau misalkan ya entah kita menggunakan integral atau apa gitu kan, ternyata nilai sebenarnya hasil perhitungan tersebut harusnya adalah 1 juta. Tapi karena perhitungannya sulit, kita nggak mau pakai perhitungan yang sulit tadi. Kita menggunakan metode numerik, jadi nilainya kita dekati. Ternyata dengan pendekatan yang kita punya, kita mendapatkan hasil itu 1.100.000. Artinya di sini kita tahu dong ya, galat mutlaknya adalah 100. Ya kan bedanya 100 ya. Kemudian ada hal lain yang juga dihitung dengan analitis biasa, itu hasilnya harusnya 300. Tapi karena kita menggunakan metode numerik, ya kita lakukan pendekatan karena sulit ya menghitung, ternyata hasilnya adalah 350. Di sini kita bisa tahu bahwa galatnya itu adalah 50. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya, yang perhitungan numerik pertama kita memberikan galat 100, sementara perhitungan numerik kedua itu memberikan galat hanya sebesar 50. Jadi galat yang pertama 100, galat yang kedua 50. Lalu kalau kayak gitu, apakah berarti perhitungan numerik kita yang kedua lebih bagus? Ternyata enggak. Kenapa ya? Sekalipun galat di sini lebih kecil, tapi di sini 50 itu 50 dari 300. Sementara 100 di sini 100 dari 1.000.000. 100 dari 1.000.000 itu jelas lebih kecil persentasenya dibandingkan 50 dari 300. Makanya kita perlu ada galat relatif. Jadi yang biasanya menjadi patokan tolak ukur kita nanti ke depannya ketika kita ingin melihat apakah metode yang kita pakai itu bagus atau tidak, itu biasanya kita melihat galat relatifnya berapa persen. Tentu kita berharap galat relatifnya sekecil mungkin, ya kan? Karena maknanya kalau galatnya kecil, artinya hampiran kita itu memang semakin dekat dengan nilai sebenarnya. Nah, ada beberapa cara untuk memperkecil galat. Salah satunya adalah dengan memperbanyak pengulangan dari proses pada metode numerik. Jadi proses pada metode numerik itu biasanya berupa siklus yang diulang-ulang gitu kan ya. Sama seperti tadi yang ini. Kalau misalkan kita menggunakan persegi panjangnya gede-gede dengan menggunakan persegi panjangnya sekecil-kecil mungkin, otomatis selisihnya akan semakin kecil kalau misalnya kita pakai persegi panjangnya ukurannya tipis-tipis gitu. Lumayan lah ya lebarnya, ya kan? Tapi kalau dibuat semakin tipis, ya otomatis akan semakin mendekati dong ya. Tapi tentu saja menghitungnya jadi lebih banyak. Kalau Anda buatnya lebar-lebar, misalnya ini bisa aja jadinya cuma 3 persegi panjang. Tapi ya galatnya akan lebih besar dibandingkan Anda membuat jadi 10 persegi panjang, dibandingkan Anda membuat jadi 100 persegi panjang. Nah, masalah menghitung itu sebenarnya kan hitungannya sederhana, hanya aja banyak kan gitu ya. Menghitung luas persegi panjang ini kan sama panjang kali lebar ya. Tapi kalau Anda buat persegi panjangnya kecil-kecil kan jadi persegi panjangnya banyak ya. Padahal sebenarnya ngitungnya gampang, cuma panjang kali lebar tapi diulang-ulang gitu. Proses mengulang-ulang tadi yang kita perlu program. Jadi sebenarnya fungsinya MATLAB di sini bukan MATLAB-nya yang ada fitur untuk metode numerik gitu. Jadi bukan MATLAB-nya yang udah punya fitur, oh pakai metode bagi dua nih, tinggal diklik aja di MATLAB ada gitu. Enggak, gitu. Tapi kita yang menyusunnya nantinya. Gitu. Jadi MATLAB hanya bertugas menjalankan, kita yang menyusun seperti apa yang harus dilakukan, dan tentu saja yang kita susun itu sebenarnya sesuatu yang simple. Gitu. Seperti ya kayak gini kan, hanya membuat persegi panjang tapi buatnya jadi 5.000. Buat 5.000 persegi panjang ya tinggal kita programkan kan ya, nanti bisa dijalankan gitu. Ya makanya kita perlu adanya program gitu kan ya, karena nanti ya selain teknik-teknik persegi panjang tadi kan itu juga banyak sebenarnya ya. Bisa aja nanti kita melakukan iterasi yang berulang-ulang. Kalau misalkan kita hanya melakukan 100 iterasi, mungkin galatnya masih gede,
Tapi kalau kita lakukan sampai 50.000 iterasi, mungkin galatnya jadi kecil. Nah, dan tentu saja harapannya ke sana gitu. Kita ingin mendapatkan galat sekecil mungkin, ya kan? Dan nanti batasan kita ke sana, kita ingin, oh galatnya hanya sekian aja nih, ya udah programnya akan berhenti. Atau kita batasi, oh kita ingin melakukan iterasinya sampai 5.000. Nanti kalau udah 5.000 iterasi, programnya berhenti, kita periksa galatnya tinggal berapa persen. Ya sumber galat, kenapa bisa terjadi galat? Kan tadi secara garis besarnya kan terjadi galat itu kan karena metode numerik tadi ya. Karena kita melakukan perhitungannya secara numerik, bukan dengan analitis. Kalau dengan analitis kan pasti hasilnya ya udah itu eksak. Galat bisa terjadi dalam metode numerik tersebut ya karena dua hal, karena pemotongan atau karena pembulatan. Jadi dalam metode numerik ini yang kita lakukan kan pendekatan ya. Nah, pendekatan tadi ya kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, kita sajikan dalam bentuk yang berbeda. Biasanya disajikan dalam bentuk yang berbeda itu adalah dalam bentuk yang mana entah penjumlahan, perkalian, atau operasi seperti apapun dalam bentuk tak hingga. Selanjutnya kita potong supaya menjadi terhingga. Memotong menjadi terhingga tadi akan mengakibatkan adanya error, adanya perbedaan dengan nilai sebenarnya. Jadi pembulatan di sini dimaksudkan yang seperti tadi. Kalau Anda punya sepertiga, sepertiga ini disebut nilai analitis. Biasanya kita bulatin jadinya 0,33. Nah, artinya di sini terjadi galat. Sebesar sepertiga dikurang 0,33. Sepertiganya tetap sepertiga, 0,33 ini kan 33/100 ya. Yang mana kalau Anda kurangi, biasanya Anda buat dulu per 300 kan gitu ya. Ini jadinya 100 dikurang 99. Yang mana hasilnya 1/300. Jadi kita tahu bahwa galat mutlaknya itu adalah sebesar 1/300. Kemudian kita cari nih, berapa besar galat relatifnya. Ya galat relatifnya tinggal 1/300 dibagi 1/3. Dibagi ini ya. Biasanya kita cari persentase ya tinggal dikali 100%. Kan nggak sulit. Ini kan jadinya 1/100 dikali 100%. Jadinya 1%. Artinya ketika Anda melakukan pembulatan sepertiga menjadi 0,33 itu terjadi galat 1%. Mungkin kalau untuk perhitungan dalam keseharian gitu kan ya, atau untuk hanya sekedar ngembaliin uang atau segala macamnya, galat 1% itu kecil kan. Tapi jangan lakukan ini di dunia medis. Kalau di dunia medis, galat 1% itu besar. Jadi kan galat 1% ini sebenarnya supaya Anda punya bayangan ya, sebenarnya galat 1% ini kecil atau besar itu bergantung. Bergantung ini galatnya di bidang apa. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan coba buat galatnya sekecil mungkin. Karena untuk mendapatkan galat yang besar gampang. Asal-asalan juga bisa dapat perhitungan yang mendekati dan galatnya besar gitu kan ya. Tapi ya tujuan kita justru di sini memperkecil galat dong ya. Kita ingin dapat, meskipun kita menggunakan metode numerik, kita ingin dapat hasil yang sedekat mungkin dengan hasil aslinya. Jadi akan kita lakukan ya seperti itu. Kita akan pakai metode-metode, ada beberapa metode. Kita akan lakukan pendekatan sampai mendapatkan galat sekecil mungkin, atau kita tentukan sendiri mau galatnya berapa persen. Bagi akibatnya nanti programnya akan menjalankan iterasinya ya sesuai sampai dia dapatin galat segitu. Dan kita bisa melihat kan di situ sebenarnya kita kalau mau dapat galat segitu butuh berapa iterasi. Atau mungkin jadi patokan kita berapa menit programnya berjalan. Makanya saya menyarankan Anda pakai versi yang ringan saja karena takutnya kalau Anda pakai versi yang besar terus laptop atau komputer Anda tidak cukup kuat, taunya nge-hang. MATLAB itu sebenarnya aplikasi yang lumayan menguras memori. Saya lanjutkan kembali ya pembahasannya. Sebagai contoh, salah satu pemotongan yang paling sering terjadi di dunia matematika numerik, maksudnya di orang-orang yang menggunakan matematika numerik, itu biasanya terjadi pada saat mereka menggunakan deret Taylor. Ya, deret Taylor itu sendiri berbunyi seperti ini ya. Jadi ini deret Taylor namanya. Deret Taylor adalah penjumlahan dari turunan suatu fungsi di suatu titik. Deret Taylor di sini, itu orangnya namanya Taylor, dia menemukan sebuah deret yang mana deret tersebut dipakai untuk mendefinisikan suatu fungsi. Sebarang fungsi itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari fungsi tersebut di suatu titik. Ditambah turunan pertamanya di suatu titik tersebut dikalikan X min C, turunan keduanya, turunan ketiganya, sampai ke tak hingga. Jadi nilainya akan sama kalau dijumlahnya sampai ke turunan tak hingga. Jadi ini bunyi deret Taylor. Bentuk deret Taylor ini biasanya juga bisa dibuat lebih sederhana dengan menggunakan notasi sigma seperti ini. Tapi tentu saja ini artinya penjumlahannya sampai ke tak hingga. Yang mana nanti nilai di tak hingganya itu akan lebih kecil daripada nilai yang di saat awal. Jadi misalkan nanti nilai fungsinya adalah 53, mungkin saja pada saat FC ini baru 47. Nanti ditambah ini, nambah dikit, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, sampai akhirnya mendekati 53. Kalau dijumlahkan sampai ke 53, ya artinya nilainya akan jadi sama. Tapi kalau enggak, ya nilainya enggak bakal sama gitu. Nah, deret Taylor kan di sini kan menggunakan the differential di suatu titik C ya.
titik C di sini ya Anda boleh ambil titik sembarang. Tapi tentu saja kalau misalkan Anda ingin mencari F3, kalau Anda mengambil C-nya 5.000 ya itu kan jauh ya 3 ke 5.000. Jadi nilainya akan semakin susah untuk mendekati nilai sebenarnya. Tapi kalau Anda misalkan mau mencari F3 tapi dengan masukin C-nya 2,5 kan gitu dekat ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan hasilnya yang lebih bagus. Nah, deret Taylor yang paling sering dipakai itu adalah kita ketika mengambil C-nya 0. Ini sebagai bentuk bahwa biasanya kita kan ingin menggunakan metode numerik kan untuk menghitung nilai-nilai yang kecil yang mungkin agak susah dihitung secara manual gitu kan ya. Nah, maka ada orang yang namanya Maclaurin, dia mendefinisikan deret Taylor tersebut dengan mengambil C-nya 0. Nah, itu dikenal dengan deret Maclaurin, yang mana biasanya deret Maclaurin juga dikenal dengan istilah deret Taylor-Baku. Deret Maclaurin ini biasa juga dikenal dengan sebutan deret Taylor baku, yaitu deret Taylor dengan mengambil nilai C-nya 0. Tentu saja ini dilakukan nilainya akan sama kalau misalkan kita jumlahkan sampai ke tahingga. Tapi siapa yang bisa melakukan perhitungan sampai ke tahingga? Itu saja bisa aja pakai program, tapi program juga biasanya iterasinya hanya mendekati tahingga, bukan beneran nyampe tahingga gitu kan ya. Jadi kalau Anda ambil 5 juta iterasi ya belum tahingga kan, 5 miliar iterasi juga belum tahingga gitu. Paling hanya bisa mendekati ke tahingga sana. Tapi tentu saja dengan demikian kita bisa potong. Jadi deret Taylor yang harusnya sampai tahingga kita potong. Misalkan kita potong sampai keturunan ke N saja, maka tentu akan berbeda dong dengan nilai aslinya. Karena kita potong kan, kalau sampai ke tahingga sama nih. Kita potong, nggak sampai ke tahingga, sampai ke N saja. Oh, artinya nilainya nggak sama, ada bedanya. Nah, bedanya itulah yang disebut sebagai galat pemotongan. Besaran galat pemotongannya yaitu turunan ke N plus satunya gitu. Nah, itu namanya galat pemotongan. Jadi galat yang terjadi karena sebenarnya bentuknya penjumlahan sampai ke tahingga, tapi kita potong, jadinya cuma sampai ke 5.000 misalkan. Hanya sampai ke 200. Yang dipotong tadi kita buang, nah yang kita buang itu kita cari itu disebut sebagai galat. Jadi besaran galatnya sekian. Kemudian, ya contohnya, kenapa kita perlu deret Taylor? Misalkan kita mau menghitung nilai, kita punya sebuah fungsi ya, fungsinya sin X. Kita ingin mencari nilai F 0,1 derajat. Kita mau cari sin 0,1 derajat. Apa yang bisa ngitung sin 0,1 derajat secara manual kan nggak bisa ya. Tapi tetap saja di kalkulator juga terjadi pembulatan. Jadi kita katakan itu juga sebagai hasil numerik. Karena di situ kita lakukan pembulatan di akhir. Karena tidak mungkin kan nilai eksaknya ada gitu 0,1 derajat. Ada ya udah nilai eksaknya sin 0,1 aja gitu. Itu nilai eksak namanya. Tapi kalau sin 30 kan jelas ya hasilnya 0,5 ya udah. Jadi di sini kita mau mencari sinus dari 0,1 derajat. Kayaknya kalau menggunakan perhitungan analitis nggak bisa ya, kita bisa manfaatin deret Taylor tadi. Dengan kita punya fx itu adalah f0 ditambah f aksen 0 dibagi 1 faktorial x ditambah f double aksen 0 dibagi 2 faktorial x kuadrat ditambah f triple aksen 0 dibagi 3 faktorial x pangkat 3. Nah, yang mana kalau kita ganti fx-nya dengan sin x, ini akan jadi sin 0 ditambah turunan dari sin itu kan cos ya. Jadi f aksen 0 itu artinya jadinya cos 0 dibagi 1 faktorial dikali x ditambah turunan dari cos itu min sin 0 dibagi 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah min cos 0 dibagi 3 faktorial x pangkat 3 dan ditambah seterusnya. Yang artinya sin x itu akan setara dengan sin 0 kan 0 ya. Cos 0 itu kan 1 ya. 1 dibagi 1 ya 1 dikali x tetap x. Kemudian sin 0 di sini akan jadi 0 lagi. Kemudian di sini cos 0 akan jadi 1 karena ini negatif, makanya jadi negatif x pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Nah, ini kita bisa duga selanjutnya pasti 0. Selanjutnya lagi pasti x pangkat 5 dan ditambah seterusnya. Yang mana ini bisa aja kita sederhanakan hanya x dikurang x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah x pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurang x pangkat 7 dibagi 7 faktorial, ditambah x pangkat 9 dibagi 9 faktorial, kemudian dikurang x pangkat 11 dibagi 11 faktorial, dan ditambah seterusnya. Jadi kalau misalnya kita jumlahin sampai ke tahingga, nah inilah nilai dari sin x. Jadi Anda tinggal masukin x-nya berapa, Anda lakukan perhitungan sampai ke tahingga, nah itulah nilai dari sinus. Jadi sinus dari suatu sudut bisa dihitung dengan cara ini. Ya, pertama menghitung sinus, itu tidak bisa dilakukan ya dengan perhitungan biasa karena itu kan perbandingan, jadi Anda harus gambar dulu, harus Anda bandingkan. Kemudian kalau menggunakan deret Taylor itu hasilnya akan dijadiin semacam bentuk penjumlahan tapi sampai ke tahingga, yang hal yang sama tidak bisa juga kita lakukan. Nah, lalu kalau misalnya tidak bisa ya kita dekati saja. Nah, pendekatan inilah yang disebut sebagai metode numerik. Jadi kita dekatin, misalkan kita hanya menjumlahkan ini sampai ke x
pangkat 9 dibagi 9 faktorial gitu kan ya. Misalnya kita hanya mengikuti perhitungan sampai segini. Nah, artinya kan ini jadinya errornya gitu kan ya. Karena di sini sampai 11 jadi ini R11. Tuh, jadi kita dapetin, kita potong sampai ke pangkat 11 saja. Nah, inilah besaran galatnya yang di sini kita sebut sebagai galat pemotongan. Nah, kalau kita hitung nilai ini, kita bisa aja menghitung sin 0,1 dengan masukin X-nya 0,1 ke sini. Maka kita akan langsung dapat nih hasilnya. Gitu. Nah, hasil yang kita dapat itulah yang merupakan hampiran terhadap sin 0,1. Dengan demikian ya kita bisa dong mendapatkan nilai ini. Kan menghitungnya tidak masalah ya. 0,1 dikurangi 0,1 pangkat 3 bagi 3 faktorial ditambah 0,1 pangkat 5 bagi 5 faktorial. Itu kan kalau menggunakan kalkulator juga kayaknya gampang aja ngitungnya gitu kan ya. Dan hitung manual juga bisa aja gitu kan. Karena ini juga kita potongnya cuma sampai 11 kan ada 6 bentuk aja yang kita jumlahin. Dan kita dapat hasil sin 0,1 gitu. Nah, hasil itu hanyalah pendekatan sekali lagi. Nah, besaran yang di sini itulah yang disebut sebagai galatnya. Gitu. Dan tentu saja ini biasanya nanti kalau di program kita potongnya sampai ke iterasi ke 1000 minimal. Gitu kan ya. Minimal 1000 lah. Biar hasilnya lebih bagus. Kalau misalkan cuma sampai 11 ini mah masih jauh dari hasil sebenarnya. Galatnya masih lumayan. Mungkin galatnya masih ada 5%. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.